أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai saat ini kita masih mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman. Yang ini adalah rizki yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang wajib dia syukuri. Khususnya di zaman ini, di hari ini, yang dimana hidayah mudah sekali hilang, iman mudah sekali luntur, bahkan Islam bisa dijual. Makanya syukuri nikmat ini, jaga selalu, kuatkan, sirami dengan ilmu sampai bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tadi, fala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bayangkan ayat ini dibaca Nabi terus setiap mau nyampaikan khutbah, nyampaikan kajian, dibacakan terus ayat ini, menunjukkan Islam harus benar-benar dijaga, bisa hilang, bisa luntur. Jika tidak disirami dengan ilmu, dijaga dengan kita berteman dengan orang-orang soleh, maka dia bisa melemah. Dan syaitan jika lemah dia akan datang dan mempengaruhi, bahkan bisa menghilangkan itu dari hati kita. Kemudian nikmat untuk hari ini yang wajib kita renungi, nikmat sehat. Itu doakan guru-guru antum, ustaz antum yang mereka memberikan kebaikan berupa ilmu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Kita doakan mereka panjang umur, sehat, jauh dari penyakit, jauh dari bala, khususnya wabah ini, corona ini udah 2 tahun. 2 tahun belum pergi-pergi, dan tidak lain ini dikarenakan dosa-dosa kita sendiri. Fakulan akhadna bidzambihi, semua negeri itu kami hukum gara-gara dosa mereka. Berarti dosa kita ini masih banyak. Kita harus merenungi kenapa ini, negeri ini kenapa. Kita doakan pemimpin kita, baik pemimpin nomor 1 atau pemimpin setiap kota, agar mendapatkan bimbingan dari Allah, hidayah selalu, sampai mereka benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wabah-wabah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari negeri kita. Karena Allah memastikan bahwasanya wabah ini tidak ada yang bisa menghilangkannya, bahkan menggesernya aja nggak ada yang bisa kecuali Dia saja. Allah katakan wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu.
Jika Allah menimpakan dur itu umum, ya, apa namanya, huruf syarat, ya, kemudian nakiro jatuh setelah syarat, maka dia umum. Dur apa aja, termasuk musibah, ya, seperti wabah corona ini termasuk dur. Tidak ada yang bisa menyingkapnya, ya, jika Allah menimpakan kepada kalian kecuali Dia saja. Jadi Allah aja yang bisa. Makanya jalan satu-satunya fafirru ilallah. Itu kita ini lari menuju Allah, maksudnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kembali kepada Allah, berserah diri agar kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, virus sudah ada, ya, di mana-mana di Indonesia secara menyeluruh. Palembang juga zona abang, zona merah. Ya. Nah, ini kita harus menjaga diri kita, termasuk kewajiban menjaga diri. Ya, termasuk dapat pahala kita memakai atau mengenakan prokes, ya, yang sudah diterapkan pemerintah, pakai masker, kemudian cuci tangan. Usahakan habis salaman itu apa? Cuci tangan, ya. Kemudian bersih-bersih juga di rumah. Ini sebuah, ya, apa namanya, kebaikan dan juga ibadah jika kita niatkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. At-tuhur syatrul iman, kesucian, kebersihan itu separuh dari keimanan. Kemudian nikmat menuntut ilmu ini juga kita patut syukuri. Di masa pandemi ini alhamdulillah pemerintah enggak ngelarang kita, masih bisa menggali ilmu, berkumpul seperti ini, ya, dengan syarat, ya, kita mengikuti, ya, tata tertib yang sudah diberikan oleh pemerintah. Insyaallah berpahala, karena mematuhi pemerintah itu sama saja mematuhi Allah dan Rasulnya selama tidak melanggar, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah menuju tauhid, menuju sunnah, yang dengan kedua ini kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga adalah cita-cita seorang mukmin muslim, enggak ada cita-cita lain yang paling tinggi kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga itu, tauhidkan Allah, kemudian ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lain kita berada di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu agar kita bisa mentauhidkan Allah dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sungguh pada diri Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang patut kalian tiru bagi siapa yang beriman kepada Allah dan yakin adanya hari kiamat. Orang enggak mau melakukan sunnah Nabi, enggak mau dia melakukan sunnah Nabi, berarti dia enggak yakin adanya hari kebangkitan. Bayangkanlah, pasti kaki ada padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, senge dak semayang. Senge sana sini. Dak kate dia nak beribadah kepada Allah, berarti dia ni enggak ada keyakinan nanti pada hari kiamat ada apa? Hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya, cukuplah kematian itu sebagai teguran buat kita. Tengok tiap hari wong ada yang mati, nunggu absen bain. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan penutup khitamul misk, husnul khatimah, diberikan tutup yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab kita ini bagus sekali, bab al-khauf minallahi Subhanahu wa taala, bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala.